Shalom sahabat Bapak Ibu. New Chapter Message hari ini berjudul Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dan ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini sering merasa gagal saat kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita merasa tidak bahagia, kita merasa gagal saat kita tidak memiliki apa-apa. Merasa gagal saat apa yang kita harapkan belum terjadi atau bahkan tidak terjadi dalam hidup ini. Merasa gagal saat semua perencanaan kita tidak tercapai, bahkan merasa gagal juga saat kita tidak merasa tidak punya siapa-siapa. Dari kegagalan satu ke kegagalan demi kegagalan berikutnya, akhirnya tidak sedikit juga di antara kita yang lelah dan capek, letih lesu dalam menjalani sisa hari hidup di dunia fana saat ini karena hal-hal yang barusan disebutkan. Tapi pernah tidak kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa sampai jadi demikian? Ya, jawabannya adalah kita yang memilih untuk merasakan yang namanya kegagalan. Kita melihat segalanya dari sudut pandang kita manusia. Ingat ya sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya kegagalan. Tuhan itu rindu agar kita semua mengalami yang namanya keberhasilan. Dan keberhasilan yang dimaksud Tuhan yakni agar saat kita di kekekalan nanti kita boleh berada di langit baru, bumi baru. Dan yang luar biasanya lagi, kita diproyeksikan untuk memerintah bersama dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Tetapi selama ini, maaf ya, kita ini berbeda konsep dengan Tuhan. Bahkan seringkali kita paksakan konsep kita sama dengan konsepnya Tuhan. Padahal bukan demikian sahabat Bapak Ibu. Nah, sehingga sejatinya apa yang kita anggap gagal sebenarnya itu bukan kegagalan di hadapan Tuhan, hanya saja sukses yang tertunda. Dan selama ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan loh. Kita tidak perlu mengeluh dan terus terjerumus pada perasaan gagal kita. Justru kita harus belajar sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Caranya kita merubah pola pikir kita. Kita merubah mindset kita dengan kita senantiasa apa? Kita senantiasa dan tidak pernah jemu-jemu mengkonsumsi yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kita senantiasa dan tidak pernah jemu-jemu juga berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga harus memiliki kerelaan. Seperti halnya seorang anak kecil yang datang kepada Tuhan, memiliki kerelaan untuk diubah. Nah, demikian pesan singkat hari ini ya sahabat Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam semakin seperti Yesus. Amin.